program kehamilan, apabila tidak punya masalah dengan sel telur dan tidak ada masalah dengan spermanya, artinya sperma suami memiliki bibit, maka yang harus dilakukan adalah... Untuk itu saya membuka session tanya jawab bagi yang mau. Cuma tadi ada yang bertanya lebih awal, Dok. Ini Ibu Ida Nur Amalia lewat chatting, beliau bertanya tentang bagaimana cara mudah untuk mendeteksi di lapangan bahwa orang itu punya kelebihan atau kekurangan energi. Seperti itu, Dok. Silakan dijawab, Dokter Nuril. Jadi kita bisa melihat sebenarnya sudah ada peta wajah ya. Peta wajah itu yang ada di dalam wajah itu adalah cara kita mendeteksi dia kekurangan energi. Tetapi ada kelas khusus Mr. Man untuk melihatnya melalui lidah. Jadi lidah kita orang tersebut dikeluarkan, saya sudah tahu tuh problemnya apa. Dari anatomi lidah ya, jadi lidah. Kemudian dari anatomi mata dan anatomi wajah seseorang kita sudah tahu defisit energi di mana orang tersebut. Tapi itu masuk kelas dong Mr. Man. Itu kan perlakuannya ilmunya khusus ya. Jadi nggak bisa saya bawakan dalam materi hanya sekian waktu gitu. Itu ya, metode. Betul sekali. Ibu Nur Latifah kayaknya udah siap-siap nih mau bertanya. Oke, silakan Ibu Nur. Saya mau tanya Dr. Nuril, kemarin ketemu sama calon mitra. Saya lihat itu kan mukanya flek ya, itu di Betul. dahi, pipi, dua pipi, keluhan yang dia derita itu diabetes. Oke. Ya, itu terapinya gimana Dr. Nuril? Oke, jadi kalau misalkan kita melihat bahwa dia ada flek di dahi sini ya, itu udah jelas gangguannya pada sistem pencernaan ya. Kemudian di pipi juga stomaks ya. Kenapa coba gangguan pencernaan juga mengakibatkan problem-problem yang bisa membuat tidak sinerginya pankreas? Karena sel beta itu diproduksinya di pankreas, di lambung, sehingga dia mengaktifkan sel beta mengaktifkan perintah kerja dari insulin ya. Nah, pankreas sendiri adanya di belakang lambung ya, sehingga apa? Terkoneksilah data yang ada di wajah itu adalah pigmentasi yang ada di dahi dan di bagian pipi seperti itu. Nah, terapinya sebenarnya makanya saya kepengen banget ya pandemi selesai saya inginnya ngajarin mitra bagaimana menterapi misalkan mengaktifkan stimulasi titik meridian yang berhubungan dengan urusannya dengan penyakit diabetes misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana mengaktifkan meridian yang berhubungan dengan penyakit jantung misalkan seperti itu Mr. Man. Tetapi ya itulah karena kita dalam kondisi pandemi ini kita semua apa yang kita jalani semuanya serba terbatas. Nah, kalau saya boleh membuka titiknya untuk mereka yang memiliki gangguan pada pankreas ya, diabetes, maka dia harus berpindah pola hidup. Karena apa? Diabetes terbentuk karena asamnya pankreas itu kan basa 8 ya. Jadi organ pankreas itu memiliki basa 8. Tapi makanan yang tidak bersifat golongan darah mengasamkan darah ya. Sehingga otomatis ya itu tadi yang saya katakan bahwa terjadilah problem pada si pankreas ini. Karena apa? Makanannya asam terus, bersifat asam gitu. Sehingga mematikan kerja yang harusnya sinergi antara apa lambung, sel beta mengaktifkan insulin misalkan itu tidak terjadi karena apa? Kondisi yang asamnya luar biasa di dalam sistem cerna. Makanya penting untuk berpindah pola hidup. Nanti untuk mengatasinya titiknya tetap keseimbangan ditambah dengan sanjiao di kaki bagian nanti saya kasih titiknya ya di WA ya, di WA titiknya. Karena saya nggak bisa buka di sini. Kemudian di bagian belakang punggung yang terkoneksi dengan pankreas karena pankreas itu adanya di belakang lambung organnya, gitu, Mr. Man. Terima kasih, Dokter. Itu golongan darahnya, dokter. Ya, golongan darahnya O. Jadi dia nggak boleh makan sayur-sayuran, Ibu. Jadi makanannya lebih kepada daging khas dalam, tidak tanpa lemak, tidak makan santan ya. Karena daging khas dalam itu serat bagi golongan darah O, bukan sayur. Oke, baik. Berikutnya Ibu Tri Wahyuni sudah siap dengan pertanyaannya, silakan. Oh ya, oke. Terima kasih Mr. Men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nuril, kebetulan saya di sini seorang terapis
Saya bergabung dengan Firmax 3 sangat luar biasa. Yang saya tanyakan, ada beberapa pasien saya yang mengalami detox yang luar biasa. Ada ketakutan saya juga karena belum tahu banyak sekali. Alhamdulillah penanganannya kemarin pas dengan detox yang ekstrim. Maksudnya di sini untuk pasien berikutnya misalnya ada detox yang lebih ekstrim, apa yang harus saya lakukan, Dok? Oh, ini yang Ibu maksud adalah healing krisis mungkin ya? Iya. Terjadinya Ya. proses adaptasi yang berlebih, ya kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, apakah Ibu Tri sudah merespon titik keseimbangan? Salah satu kenapa saya mengajarkan titik keseimbangan agar healing krisis tidak berat dialami. Kenapa? Karena energi tubuh yang seimbang akan membantu proses adaptasi yang lebih baik. Oke. Kenapa Anda sakit? Kenapa Anda punya keluhan? Ya karena terjadi ketidakseimbangan energi yang itu mengganggu sistem organ bagian dalam. Karena energi kita itu terkoneksi dengan organ bagian dalam. Pada saat energi organ bagian dalam tidak seimbang, maka kita bisa menterapi melalui permukaan kulit yang memiliki muara energi meridian yang terkoneksi langsung dengan organ bagian dalam. Sehingga perintahnya nanti adalah secara kelistrikan, kan begitu secara terapi ya. Nah, bagusnya adalah organ-organ yang tidak sinergi ini untuk diseimbangkan dulu, baru nanti kita stimulasi apa keluhannya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Nuril. Iya, kembali. Oke, terima kasih kembali Ibu Tri. Ibu Tri ini memang terapis ya, memang harus banyak lebih menggali lagi ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Imelda. Mau tanya dok, untuk program hamil selain titik keseimbangan, apa ada lagi titik lain untuk yang perlu pendekatan itu untuk dioles? Silakan dok. Jadi untuk program kehamilan, apabila tidak punya masalah dengan sel telur dan tidak ada masalah dengan spermanya, artinya sperma suami memiliki bibit, maka yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan fungsi pencernaan. Karena fungsi pencernaan inilah yang memberikan nutrisi kepada seluruh organ bagian dalam yang kita butuhkan untuk membuat hormonal stabil, seperti itu. Jadi terapinya pada lambung dan paru-paru. Pada saat seseorang memiliki MAH saja, itu maka proses kehamilan atau proses kesuburan akan terganggu. Seperti itu, Mr. Man. Oke, baik. Ya, kemudian ada pertanyaan berikutnya, Dr. Nuril dari Ibu Indah. Ada bagaimana terapi untuk remaja yang sudah kuliah tapi masih sering kencing dalam tidur atau ngompol? Wah, ini. Oh, itu lemahnya dia punya kelemahan di otot kandung kencing ya. Maka dia harus diterapi di situ ya. Di terapinya di titik keseimbangan, kemudian pada titik kandung kencing di jam organ kandung kencing. Lihat di jam organ pada waktu siang, di jam apa yang lebih baik kita berikan stimulasi untuk apa? Investasi malam memperbaiki diri. Seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi ya ketika Dr. Nur mengatakan titik keseimbangan, itu pasti sudah paham ya, dan ini tetap saya ulangi lagi, titik keseimbangannya adalah 8 titik dewa. Ya, bagi teman-teman yang pengen tahu apa itu titik keseimbangan dan 8 titik dewa tadi, hubungi orang yang men-share Facebook live ini ya, silakan. Karena orang inilah yang akan memahamkan Anda titik-titik keseimbangan yang magic ya, bisa memberikan daya daya ungkit kesehatan Anda lebih baik lagi. Pertanyaan dari Tris Soehartini, dok, saya Tris mau nanya, apakah produk Firmax 3 bisa menolong masalah kerontokan rambut? Adakah kaitannya dengan konsumsi makanan yang harus dimakan berkaitan dengan golongan darah saya A untuk bisa memberikan nutrisi bagi rambut? Makasih dokter. Oke, baiklah. Golongan darah A itu darah yang sangat minim imunitas. Jadi kita sudah harus tahu bahwa golongan darah A itu sangat mudah sekali mengalami ketidakseimbangan pada saat kita tidak makan sesuai golongan darah. Nah, zat-zat apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk asupan agar kita memiliki kekuatan terhadap akar rambut kita ya? Selain Firmax ini bisa menstimulasi keseimbangan, dia juga bisa membantu
perintah daripada folikel rambut bertumbuh dengan baik sebenarnya. Karena apa? Saya sudah coba pada saat saya mengalami kerontokan, maka saya melakukan saya cuci dulu rambut saya, kemudian dalam kondisi yang belum kering atau setengah kering, saya oleskan Firmax di beberapa titik di kepala, dan akhirnya sekarang saya mengalami bahwa kerontokan itu berhenti gitu, seperti itu. Jadi ternyata ada sebuah stimulasi yang terjadi di akar rambut saya, dan pembuluh darah yang berjalan dengan baik, sirkulasinya membuat kekuatan dari batang rambut saya bertambah, seperti itu. Nah, kerontokan juga bisa disebabkan oleh diet ketat. Jadi kalau orang-orang yang diet, makanannya salah, kemudian diet juga untuk berat badan, biasanya akan mengalami kerontokan yang parah. Nah, apa sih vitamin yang wajib kita konsumsi sebenarnya untuk membuat rambut ini bisa lebih baik ya? Ada namanya, kita membutuhkan sebenarnya kolagen ya, kemudian vitamin C, vitamin A, vitamin B kompleks. Itu harus benar-benar yang kita asupannya itu dari makanan tuh harus cukup, seperti itu. Karena apa? Karena fungsi dari tubuh kita ini tidak bisa terlepas juga tanpa harus kita memasukkan sesuatu di dalam mulut ya, pencernaan. Karena apa? Firmax bekerja di atas permukaan kulit menstimulasi perintah. Nah, sedangkan asupan tetap kita harus makan dan minum sesuai dengan golongan darah. Jadi coba perbaiki intake makannya, vitamin-vitamin yang bergizi ada dalam makanan kita, sehingga kita tidak mengalami yang namanya kerontokan rambut. Zinc juga penting sekali ya. Jadi kalau golongannya darah A bisa ditambah dengan seperti bayam, kangkung, seperti itu ya, untuk meningkatkan akar rambut kita kuat. Itu untuk A, seperti itu. Karena kebetulan saya golongan A. Gitu Mr. Man, bisa distimulasi menggunakan Firmax. Jadi caranya seperti dikerembatin gitu, cuman kita aktifkan di beberapa titik pertumbuhan rambut. Kemudian ada di bagian punggung ya, stimulasi di bagian punggung juga beberapa titik menggunakan Firmax. Biasa saya punya terapis, tapi mereka sudah tahu titik mana yang harus direspon dengan Firmax 3. Ini ada pertanyaan dari Amalia. Mau tanya dok, anak saya laki-laki usianya 13 tahun, golongan darah O, yang ingin saya tanyakan, tangan dan kaki anak saya sering berair atau berkeringat, sehingga sangat mengganggu pada saat menulis. Kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana cara menanggulanginya? Silakan dokter. Okay. Biasanya anak-anak dengan gangguan pencernaan biasa akan menunjukkan tangan dan kaki bahkan berkeringat seperti cuci kaki ya, seperti itu. Jadi lakukan oles di titik keseimbangan. Bila itu tidak teratasi, otomatis dia memiliki kelenjar keringat yang berlebih di telapak tangan. Memang ada sebagian anak yang memiliki muara kelenjar keringat yang berlebih, tetapi coba untuk dilakukan keseimbangan saja agar tidak terlalu overaktif seperti itu. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, coba diterapi bagian pencernaannya ya, sistem pencernaannya. Seperti itu, Mr. Man. Si ayahnya itu dulu pernah divonis dokter gagal jantung, detak jantungnya pernah terlalu cepat sampai si ayah napasnya sesak. Kalau udah kumat, kalau si ayah yang nggak sanggup lagi, dia bakalan bilang buat diantarin ke rumah sakit. Wah, ini panjang nih. Cuma terakhir si ayah kumat harus dirawat di rumah sakit sampai sempat kasih air bioglas. Terus agak enakan. Ayah juga ada sakit asam urat. Nah, gimana tuh dok? Itu kan udah jelas. Jadi udah jelas dia menderita asam urat yang mengakibatkan bisa menderita koroner pada jantung pada saat asam uratnya tidak dinetralkan atau diturunkan ya. Kan sudah berkali-kali saya katakan bahwa keasaman darah itu penting. Pada saat orang asam darahnya tidak stabil, tidak seimbang, maka keluhan ini akan keluar otomatis, Mr. Man. Apa sih yang mengakibatkan sesak napas? Kan ada kan? Terlalu asam juga terjadi sesak napas, terlalu alkalin juga terjadi sesak napas. Tetapi ini jelas sudah karena asam uratnya juga tinggi. Jadi otomatis pasti darahnya terlalu asam. Caranya yaitu berpindah pola hidup, makanannya dijaga, pola hidup golongan darah dia, kemudian air, usahakan dengan air water cell, seperti itu. Ya, pertanyaan lagi dok dari Facebook Live. Dok, saya sudah sebulan menggunakan Firmax 3, tapi keluhan saya hilang timbul. Sebelumnya saya oles di 3 titik perut, nadi, tangan, dan leher. Tapi ada sebagian mengatakan harus oles di 8 titik. Wah, ini belum ikut, baru ikut berarti nih. Oke. Golongan darahnya O, keluhan saya sering sakit pinggang. Itu dok.
Oke, jadi apa ya? Coba deh terapinya menggunakan titik yang saya sarankan. Karena apa? Ibu itu tadi sudah mencoba dengan titik awal ya, titik awal. Tetapi saya membuka pengetahuan tentang titik keseimbangan. Dicoba dulu titik keseimbangan, bagaimana reaksinya. Nanti ceritakan kembali kepada saya setelah menterapi dengan titik keseimbangan. Apakah terjadi perubahannya lebih baik daripada titik awal seperti itu. Karena apa? Keseimbangan itu penting untuk seluruh organ. Komunikasi sel akan berjalan dengan baik pada saat energi itu seimbang. Seperti itu aja. Baik, Bu Erni Kimia, silakan Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Erni. Ini mahasiswa BBC Lanjut Bu nih. Erni, lanjut. Baik Bu Dokter, ini pertanyaannya ada satu member kita punya golongan darah B. Kebiasaan tidur lewat dari jam 12 malam. Kemudian sedang punya keluhan gatal di kulit bagian paha seperti cacar berair. Nah, kemudian menjadi pertanyaan kami, selain titik keseimbangan, kemudian di bagian mana lagi yang harus dioles? Kemudian kemungkinan organ bagian dalam mana yang terganggu, Dok? Terima kasih, Dok. Ini udah jelas ya, gangguannya pada kulit seperti keluar seperti bula, jadi ada bintik-bintik yang berair. Bisa aja herpes ya. Herpes itu akan timbul pada saat daya tahan tubuh itu menurun. Nah, otomatis karena apa? Tidur malamnya terganggu ya kan? Selalu pada saat di mana sel meregenerasi dia tidak terjadi karena apa? Tidak tidur pada waktu jam regenerasi sel seperti itu. Nah, bisa titik olesnya di 8 titik dewa dan pada TKP-nya, Ibu. Silahkan dioles pada TKP-nya. TKP. Oke. Ibu. Iya, sama-sama Ibu Erni. Kemudian ada pertanyaan lagi, maaf Mister, satu lagi pertanyaannya katanya, apa bisa ya Dok, terapi yang dilakukan bisa membantu mengurangi ngorok saat tidur? Apakah ngorok ini bisa disebut penyakit karena cukup mengganggu Dok? Ngorok ya. Sebenarnya mekanisme ngorok itu dari anatomis ya, anatomis dari cabang tenggorokan ya, cabang tenggorokan kita. Jadi kalau berlebih ngoroknya biasanya karena satu lendirnya banyak seperti itu, berat badannya juga tidak normal biasanya seperti itu ya. Untuk mengatasinya ya tidurnya harus dimiringkan ke kanan seperti itu agar saluran pernapasannya tidak terganggu. Itu sebenarnya gangguan pada ujung sistem pernapasan ujung ya kita punya di tenggorokan seperti ini. Jadi lebih baiknya arah tidurnya dikesampingkan atau miring ke kanan. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Heni. Melanjutkan pertanyaan dari tangan yang berkeringat, apakah benar ada hubungannya dengan paru-paru basah, Dok? Lambung itu berhubungan dengan paru. Lambung berhubungan dengan paru. Jadi kalau misalkan paru-paru basah, bukan tangan yang berkeringat, tetapi terjadi batuk ya, batuk dan lendir yang berlebih di paru-paru seperti itu. Walaupun hubungannya antara pencernaan dengan paru itu ibu dan anak seperti itu ya. Beda. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Di atas kelopak mata ada benjolan kecil tebal kiri dan kanan bagian atas dekat hidung, golongan darahnya B. Penyebabnya apa? Pernah konsultasi ke dokter? Oh ya, kolesterol katanya ya. Dokter ini juga mengidentifikasi kolesterol ya. Itu bisa dikater untuk dibuang. Biasa tumbuh di ujung mata sini melebar gitu, atau di bagian bawah mata melebar gitu ya, seperti keloid tapi bukan keloid, itu kolesterol. Ibu Yeni, silakan diaktifkan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Yeni. Ini yang saya tanyakan dokter. Saya masalah titik oles. Titik oles dulu ada dokter Hasrizan. Dari 3 menjadi 4. Nah sekarang kita kenal dokter yang sangat luar biasa ini, Ibu Dokter Nuril ini. Sekarang ada titik dewa. Betul. Bagaimana kita menjelaskan sekarang kepada member, apakah yang keempat tadi bagaimana? Tetap atau kita berpindah dengan titik keseimbangan ini? Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Baiklah, saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap dokter mungkin memiliki keilmuan yang berbeda, Ibu.
Jadi kalau Ibu mau menggunakan penelitian ya secara pribadi, Ibu bisa mengatakan kepada member, Ibu gunakan misalkan titik utama. Nanti Ibu kasih mereka memberikan feedback kepada Ibu data. Bagaimana reaksi titik utama tersebut? Kalau belum membaik, Ibu anjurkan lagi bagaimana coba dengan titik kedua. Setelah itu Ibu tanya kembali, karena rata-rata saya punya mitra yang bergabung dalam grup saya memberikan feedback bahwa pada saat dia coba dengan olesan 8 titik dewa keseimbangan, lebih signifikan perbaikan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Kita punya datanya itu. Jadi Ibu coba seperti itu. Boleh mencoba titik awal karena itu memiliki alasan tersendiri. Jadi setiap dokter yang memberikan titik oles kepada Ibu pasti memiliki keilmuan dan alasan tertentu untuk mengajarkan kepada mitra. Dan saya memiliki keilmuan saya sendiri dan saya mengajarkan kepada mitra sesuai dengan apa yang saya pelajari, apa yang saya ketahui tentang manfaat dari 8 titik dewa. Dan saya sudah share dalam edukasi-edukasi saya bagaimana 8 titik dewa bekerja, seperti itu. Terima kasih, Dokter. Baik. Sama-sama Ibu Yani. Ya, jadi baik, Ibu Lugi, silakan Ibu Lugi. Ini Bu Dokter, saya mau tanya, ini ada member saya yang ada bintil di bawah mata, itu kadang membesar, kadang kecil di bawah mata di bagian dalam. Itu apa ya, Dok ya? Oh, jadi seperti bintitan ya dibilangnya ya, seperti itu ya. Di dalam gitu. Kalau dipegang, diraba tuh baru berasa ada bulatan gitu. Sebiji jagung kadang seperti sebesar biji kedelai gitu. Wah, harus dilihat itu ya Ibu ya, ada apa itu. Beberapa waktu lalu saya juga ada satu pasien seperti itu, tapi ternyata pada saat saya buka di dalam ya, di dalam kelopak mata bagian dalam, itu ternyata ada cacing-cacing kecil ya, cacing-cacing kecil kayak kermi gitu, kayak kermi bertumbuh di situ, ya itu karena makan. Jadi makanannya, jenis makanannya yang tidak sesuai golongan darah yang akhirnya menimbun pertumbuhan mikroorganisme di bawah kelopak mata ya. Tapi kalau misalkan kayak bintitan itu ya sebenarnya cuma bakteri aja. Kita bisa obati dengan salep mata, nanti dia sembuh sendiri. Tapi kalau misalkan terjadi seperti cacing itu, kita membutuhkan obat yang lebih dilakukan terapi di sekitar daya tahan tubuh ya, seperti itu. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dok mau bertanya, kadang-kadang saya itu belum hafal anatomi kali ya Dok. Nggak ngerti letak paru di mana, pankreas di mana. Yang saya tahu hanya jantung. Jadi kadang-kadang titik oles mana ya? Itu Dok. Apa harus ini ya Dok, belajar dulu? Iya. Nanti kan masuk kelas lagi ya, Bu ya, Ode ya. Ya Dok. Iya, harus masuk kelas lagi, jadi belajar titik meridian ya, lebih dalam lagi. Oh iya Dok. Terima kasih Dok. Iya, sama-sama Bu Ode. Nah, oke. Saya harus mengapresiasi Ibu Waode. Ini beliau BBC angkatan pertama ya, walaupun terlambat juga beliau sangat semangat sekali untuk belajar. Dan tentunya ini hal baru bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Di kelas Dr. Nuril ini juga memang walaupun terkadang terkendala oleh suasana kayak kemarin, kita semuanya menggunakan full online, menggunakan Zoom meeting, tapi mendapatkan ilmunya juga. Jadi banyak mitra-mitra kita yang sudah mendapatkan manfaat dari belajar seperti itu. Ya, jadi saya rekomendasikan lagi Ibu Waode dalami lebih jauh lagi, karena pastinya semakin kita mendalami ilmunya, semakin kita kurang ilmu. Seperti itu. Oke, baik. Dan apakah masih ada pertanyaan? Saya baca dulu. Oke, siap. Advance lagi ya. Tindak lanjut. Oke, baik. Saya Mr. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Saya Mr. May. Oh, Ibu Win, oke. Silakan Bu Win. Siap, ini mohon izin, mohon maaf videonya saya matikan, sinyal lagi kurang bagus. Gini dokter, mohon izin. Saya ini kan memang ada keluhan di lambung, sudah kronis, tapi insya Allah ini ya membaik lah gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya dari kecil sampai sekarang
untuk BAB itu memang sering 3 hari sekali, bahkan bisa lebih, tapi tidak mengganggu sakit di perut saya. Itu ada titik oles sendiri atau bagaimana, Dok? Arahan. Oke, tadi sudah saya buka ya, kenapa tidak terjadi buang air besar ya, berarti otomatis ada gangguan yang tidak sinergi dengan liver ya, karena memang Mbak Win menderita gangguan pencernaan, sehingga apa? Aktivitas penyerapan di pencernaan juga minimal sekali, sehingga memberikan energi liver yang sangat minimal. Sedangkan pases itu, kotoran itu dikumpul di usus besar, tapi yang mengeluarkan atas dorongan liver. Itu udah jelas, karena Mbak Win memang gangguan pada sistem cerna. Perbaiki lagi titik keseimbangannya dan bagian lambung dan livernya. Siap, siap Dok. Siap, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Sama-sama, Bu. Baik, ini pertanyaan terakhir yang saya harus bacakan. Untuk menghilangkan daging yang tumbuh di sekitar leher dan ketiak selain oles titik 8 dewa, ada treatment tambahan lain nggak? Ada. Untuk memaksimalkan menghilangkan itu? Ya, pergi ke dokter dan dikoter ya. Karena ada tindakan yang kita membutuhkan tindakan dokter. Jadi dikoter, setelah nanti dikoter, oleskan Otomax 3. Mudahan dia tidak akan tumbuh kembali. Baik, oke, Dokter Nuril. Akhirnya ada lagi mau bertanya, saya berikan kesempatan buat yang langsung mengkomunikasikan di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi pertanyaan yang tidak saya bacakan, ini nanti bisa kita pertanyakan lagi dengan dokter di grup Glowing, ya, tentu lebih intens lagi, sehingga kita bisa mendapatkan kepuasan dalam jawaban yang diberikan oleh Dokter Nuril Arifah. Baik, kita tidak terasa sudah mau di penghujung 10 menit lagi ke depan. Saya minta Dr. Nuril untuk bisa melanjutkan materi atau membuat conclusion dari pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan, Dr. Nuril Arifah. Materi saya sampai di sini hari ini, Mr. Man. Nanti next saya akan membawakan bahan aktif yang ada di Firmac dan vitamin itu berhubungan dengan apa di organ tubuh kita, seperti itu. Jadi kesimpulan saya bahwa pentingnya kita mempelajari meridian tubuh adalah salah satu untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna secara metodologi timur ya. Cukup mengaktifkan energi meridian yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja dengan menstimulasi menggunakan Firmac krem kita, maka terjadi sinergi komunikasi yang lebih efektif di dalam organ bagian dalam. Kalau ingin sehat, maka kita lakukan ini setiap hari dan lebih baik di jam-jam organ yang sudah saya share. Jam organnya untuk perbaikan dan jam organ kapan yang untuk mereka beristirahat. Itu harus dipahami bahwa siang kita bekerja, di mana saat itu kita boleh mengoles-oles, dan pada waktu malam nanti sebagai investasi energi di waktu malam untuk melakukan detoksifikasi atau organ melakukan regenerasi sel 2 kali lipat. Jadi siang kita memberikan investasi energi ya kepada sel agar pada waktu detoks malam terjadi dengan sempurna. Nah, bagi mereka yang ingin mendapatkan kesehatan yang baik, coba untuk menterapi diri sendiri dengan melakukan stimulasi pada titik meridian, pada titik keseimbangan tubuh agar mendapatkan keseimbangan dan perintah keseimbangan terhadap organ bagian dalam. Karena apa? Teknologi timur itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Energi akan memerintahkan bahkan sampai kerja sistem pembuluh darah. Karena apa? Meridian ada di dinding pembuluh darah. Dia bersifat kutub negatif dan positif. Sehingga dengan merespon titik meridian juga akan melancarkan sistem peredaran darah kita. Seperti itu. Jadi ingin cantik, ingin ganteng, ingin sehat, ayo mulai respon titik keseimbangan setiap hari di jam organ menggunakan Firmac 3. Seperti itu. Itu aja yang saya mau sampaikan. Baik. Untuk menjaga lebih baik, baik. Dr. Nuril.